Assalamualaikum Pak Rahman. Bagaimana Waalaikumsalam Bu kabarnya hari Dela. ini? Alhamdulillah baik Bu Bagaimana Dela. kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu Dela. Ada yang bisa dibantu Bu Dela? Iya, Pak. Saya ingin bercerita dengan Pak Rahman terkait suatu masalah. Apakah Bapak ada waktu luang saat ini? Oh boleh Bu Dela. Kira-kira masalahnya apa ya tuh Bu Dela? Kebetulan saya saat ini ada waktu luang nih Bu Dela. Baik, Pak. Terima kasih. Begini, Pak Rahman. Ya. Akhir ini saya menghadapi masalah di kelas 11, di mana saya sebagai wali kelas mereka. Hmm. Masalah apa itu kira-kira Bu Dela? Begini Pak, di kelas saya sering terjadi masalah bullying yang dilakukan oleh sesama siswa di dalam kelas tersebut. Sehingga hal ini memicu konflik di dalam kelas yang menyebabkan adanya kelompok-kelompok kecil di kelas tersebut. Hal ini sangat berdampak Oh, terhadap proses belajar mereka, Pak, di mana hal ini membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. oh gitu ya Bu Dela ya. Nah berarti di kelas Bu Dela ini ada bullying nih Bu Dela ya. Ya, Wah, Pak. bullying boleh diceritakan sedikit Bu Dela bullyingnya ini seperti apa Bu Dela? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tersebut, yaitu bagaimana caranya saya bisa mencegah terjadinya bullying di kelas 11 ini, Pak. Berarti di sini Bu Dela ingin mengharapkan solusi ya Bu Dela ya dari pembicaraan kita kali ini ya. Iya, Pak. Mm-mm. Oh. Nah, kalau begitu Bu Dela, tadi kan Bu Dela sudah menyebutkan masalah bullying. Jadi kelas anak-anak ini tentu sedikit agak gaduh ya Bu Dela ya. Nah, kalau Iya, Pak. begitu Bu Dela, kelas seperti apa yang Bu Dela harapkan Bu Dela? Nah, saya menginginkan di kelas saya ini, khususnya kelas 11 ini, Pak, itu kelas yang ramah. Kemudian anak-anak juga merasa nyaman berada di sana dan juga tentram, di mana setiap siswa itu mereka merasa diterima dan dihargai oleh teman-teman satu kelasnya, Pak. Oh, berarti di kelas Bu Dela ini dengan anaknya nyaman itu Bu Dela ya, nyaman, welcome Iya, gitu ya. Pak. Nah, berbicara masalah nyaman Bu Dela, menurut Bu Dela, kelas ramah atau yang nyaman itu yang seperti apa yang Bu Dela ingin idamkan Bu Dela? Saya mengharapkan di mana semua apa, anggota kelas atau siswa yang berada di kelas 11 tersebut merasa dihargai, didengarkan, dan dan kami punya sebuah aturan yang disepakati bersama sehingga siswa merasa aman dan tahu apa yang mereka harapkan. Kemudian guru dan teman sekelas, eee, juga saling mendukung. Kemudian Ya, juga ya, saya ya. memberikan umpan balik yang konstruktif dan menciptakan, lingkungan yang inklusif, Pak. Oh, ya, baik Bu Dela. Kira-kira Bu Dela, menurut Bu Dela, apa yang menyebabkan terjadinya bullying itu Bu Dela? Bagaimana, Pak? Apa yang menyebabkan terjadinya bullying itu Bu Dela? Eee, Menurut saya, setelah saya perhatikan, yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan bullying ada beberapa faktor, Pak. Salah satunya Oh, adalah karena perbedaan yang banyak di sekolah kita ini. ada perbedaan berarti ya Bu Dela ya, sehingga Iya, anak-anak ini suka membuli begitu ya Bu Dela ya. iya, Nah, Pak. kira-kira perbedaannya itu seperti apa ya Bu Dela? Boleh diceritakan Bu Dela? Nah, seperti yang Bapak lihat di sekolah kita ini, anak-anak itu berasal dari suku, kemudian budaya, ras, dan dari daerah yang berbeda-beda. Jadi, eee, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, kemudian ada dari Minang. Masing-masing mereka itu mempunyai, eee, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, menurut analisa saya Oh, yang saya lihat, salah satu penyebabnya adalah karena keanekaragaman anak-anak kita yang berada di Kak. oh, oh iya Bu Dela kan ngajarnya di SMK ya Bu Dela ya. Nah, kalau di Iya, SMK mungkin ras sukunya itu tentu banyak lagi Bu Dela ya, beraneka ragam ya Bu Dela. Nah, baiklah Bu iya, Dela,
Jika kelas yang ideal itu adalah kelas yang nyaman, kelas yang tentram. Nah, kira-kira untuk saat sekarang, kalau dikasih rentang nih Bu Dela, dari 1 sampai angka 10. Nah, kira-kira posisi kelas Bu Dela itu di angka berapa ya Bu Dela, kalau boleh tahu? Hmm, eh saya rasa ini masih berada di angka 6, Pak. Karena di kelas saya, beberapa siswanya masih belum bisa saling menghargai. Terbukti masih sering saya lihat ada anak yang melakukan bullying pada teman-temannya. Berarti masih di angka 6 ya Bu ya? Iya, Karena Pak. masih banyak bullying-bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, kira-kira Bu Dela harapannya nih, pengennya Bu Dela ini di angka berapa nih? Pengennya nanti. Nah, kalau harapan saya, Pak, minimal ini berada di angka 8. Betul-betul Bu Dela ya. Gini Bu Dela, nah kira-kira menurut Ibu, apa yang bisa membuat anak ini berhenti untuk membuli? Apa tuh Bu? Hmm, menurut saya hal ini salah satunya harus dimasukkan ke dalam kesepakakat kesepakatan kelas Oh, kami, kesepakatan khususnya kelas kelas ya Bu ya. 11. Ya, ya. Kemudian Ada juga yang lain bisa Bu? dengan Ya. melibatkan siswa berperan aktif dalam menciptakan budaya anti bullying. Kemudian menurut saya yang paling penting adalah menciptakan atmosfer sekolah yang ramah, di mana yaitu tadi Pak, setiap siswa merasa diterima dan dihargai oleh lingkungan di mana mereka berada. Oh, iya ya Bu. Berarti di sini Bu Dela ada tiga tuh Bu ya. Ada kesepakatan kelas, kemudian ada anti-bullying Bu Dela ya. Nah, Iya, bagus itu Bu Dela. Nah, sekarang kita nih udah di ujung sesi nih Bu Dela. Nah, kira-kira menurut Bu Dela, apa yang Bu Dela dapatkan dari sesi pembicaraan kita kali ini Bu Dela? eh, ya saya akan mungkin di dalam dalam proses pembelajaran nanti mungkin Pak saya akan melaksanakan eh, karena ini hari akhir minggu ya Pak, mungkin hari Senin, saya akan langsung terapkan, di mana saya akan membuat kesepakatan kelas, nanti dengan siswa yang, berada di kelas 11, kemudian juga akan melibatkan siswa dalam menciptakan budaya anti bullying, itu di antaranya Pak yang akan saya lakukan. Nah, berarti Bu Dela mengharapkan nanti di minggu depan ya Bu Dela ya. Nah, saya tunggu Bu Dela. Terima kasih Bu Dela. Mudah-mudahan apa yang Bu Dela sampaikan tadi dan apa yang Bu Dela usahakan tadi mudah-mudahan membawa hasil dan anak-anak kita terhindar dari bullying ini. Nah, kami Iya. tunggu Bu Dela ya untuk minggu depan bagaimana progresnya ini. Nah, kira-kira ada sampai mana Bu Dela melaksanakan program yang Bu Dela harapkan tersebut. Iya Nah, Pak, terima kasih ya, Pak atas ya, waktunya. ya sama-sama Bu Dela. Terima kasih kembali Bu Dela. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak ke skenario 2 ya Pak ya? Ayo lanjut ya. Ya Pak. Uh, di skenario 2 ini kan coachnya Bu Dela, Bu Dela Ya. sebagai coach, kemudian coachnya saya sendiri Rahman. Temanya yaitu Bu Dela, saya sendiri itu kurang bisa memaksimalkan waktu ini Bu Dela. Oh iya, Pak. Nah, baik kita mulai Bu Dela ya. Tunggu sebentar. Uh, Tunggu Pak. ya, yang tadi sampai 15 menit atau gimana Bu Dela? Oh lupa saya lihat waktunya Pak. Lupa, tidak apa-apa Bu Dela. Sekarang 1:53. Sebentar Pak, saya screenshot sebentar dulu. Oke. Sekarang 1:53. Oke Pak. Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam Pak Rahman. Mohon maaf Ibu, apakah Bu Dela sibuk sekarang ini?
Tidak Pak Rahman. Oh iya, maaf ya, Ibu lupa balas pesan Pak Rahman kemarin karena kebetulan sedang ada acara. Oh, enggak apa-apa, Alhamdulillah. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman. Jadi ada apa nih menemui saya siang ini? Ini Bu Dela, sebenarnya saya mau sharing nih sama Bu Dela, boleh nggak Bu? Boleh dong, mau bahas tentang apa kira-kira Pak? Nah, begini Bu ya, akhir-akhir ini saya kurang bisa memaksimalkan waktu nih Bu, karena ada banyak kegiatan yang saya lakukan nih Bu. Yang pertama, tugas saya sebagai guru kelas di sekolah itu ada yang pertama itu Bu. Kemudian yang kedua, saya juga apa namanya Bu, sebagai eh, ditunjuk pula untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler ini Bu di sekolah. Nah kemudian banyak lagi Bu kegiatan-kegiatan tugas tambahan, misalnya untuk apa namanya kegiatan pembatik atau kegiatan yang lainnya. Kemudian ditambah lagi nih Bu, pada saat sekarang ini kan kita melaksanakan program guru penggerak ini Bu. Nah ini banyak sekali menyita waktu ini Bu ya, menyita waktu saya. Kemudian apalagi tugas di rumah sebagai seorang suami ini Bu. Nah jadi di sini saya rasa nih Bu, akhir-akhir ini apa namanya waktu saya ini kurang maksimal rasanya begini. Waktu saya kurang maksimal ini Bu. Oh, jadi pembahasan kita kali ini adalah gimana cara memaksimalkan waktu agar semua pekerjaan terselesaikan secara maksimal ya, Pak. Nah, apa yang Bapak Rahman harapkan dari pembahasan kita kali ini? Jadi Bu, Rahman ingin menemukan solusi dari masalah ini Bu. Uh, Artinya Rahman bisa menyediakan pekerjaan tepat waktu dan dengan hasil yang maksimal ini Bu. Menurut Pak Rahman, memaksimalkan waktu itu seperti apa? Uh, Menurut saya Bu ya, memaksimalkan waktu itu adalah bisa melakukan pekerjaan yang banyak, seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, tapi dengan hasil yang sempurna itu Bu. Dan tidak ada yang tertinggal atau terlupakan. Artinya semuanya bisa diselesaikan dengan secara baik Bu, seperti itu Bu. Oke, jika yang Pak Rahman sebutkan itu kita ibaratkan pada angka 10, kira-kira Pak Rahman berada pada posisi berapa? Saya rasa saya masih di posisi 6 nih Bu, karena saya masih sering lupa dengan tugas-tugas ini Bu. Masalahnya ada yang tugas budgetnya Bu ya, batas waktunya itu karena sering kelupaan saya gitu. Nah, Pak Rahman ingin berada pada posisi angka berapa? Sebenarnya kalau 10 terlalu tinggi ya Bu ya, karena itu sudah sangat ideal sekali. Tapi menurut saya ini di posisi 9 cukup lah menurut saya Bu. Oke, kira-kira menurut Pak Rahman apa ya yang bisa Pak Rahman lakukan agar bisa mencapai angka 9 ini? Itulah Bu ya, ini yang membuat saya bingung gitu. Apa ya kira-kira? Baik. Menurut Pak Rahman, pekerjaan yang hasilnya kurang maksimal itu kira-kira penyebabnya apa ya? Ya sama seperti yang saya bilang tadi Bu, yang pertama lupa, kemudian akhirnya saya melaksanakan pekerjaan itu dengan tergesa-gesa itu Bu. Oh, begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Rahman, apa yang bisa dilakukan agar tidak lupa terhadap tugas-tugas yang dikerjakan? Mungkin dengan mencatat kali ya Bu ya, bisa itu Bu. Iya, Pak Rahman. Gimana caranya? Mungkin saya menyediakan catatan khusus itu Bu, ada satu catatan khusus yang harus saya lakukan. Kemudian bisa juga membikinkan jadwal-jadwal memang yang sifatnya prioritas ini Bu. Bisa mencatatnya dipakai stick note dan menempelkannya pada apa namanya pada dinding-dinding
yang dimana saya itu bekerja seperti itu tuh. Nah, bagus sekali Pak Rahman. Mencatat adalah salah satu cara agar kita ingat. Kira-kira ada lagi nggak cara agar kita bisa ingat sesuatu itu Pak Rahman? Eh, Mungkin dengan ini ya Bu ya, dengan memakai alarm di HP bisa kan ya Bu ya. Bisa juga Pak Rahman. Apa masih ada lagi yang bisa Pak Rahman lakukan selain hal di atas, hal tersebut? Eh, Mungkin bisa jadi apa namanya, dengan teman dekat lah Bu, misalnya kalau tugas misalnya tugas-tugas PGP ini apa ya, mungkin dengan teman-teman yang seperjuangan dengan kita mungkin bisa saling mengingatkan, itu menurut saya ya, seperti itu Bu. Nah, jadi apa saja tadi yang bisa Pak Rahman lakukan? Yang saya lakukan yang pertama tadi itu mencatat Bu ya, kemudian Ya, mengirimkan jadwal-jadwal dan menyesuaikannya di dinding tempat saya bekerja Bu. Ada juga mengingat apa nama, memakai stick note, kemudian apa lagi tadi ya, memakai HP gitu ya untuk memasang alarm, mungkin ada di jadwal-jadwal tertentu gitu ya, dan juga mungkin bisa minta bantuan teman atau bantuan istri untuk mengingatkan ya gitu. bagus sekali Pak Rahman. Kira-kira kapan mau Pak Rahman mulai nih? Hmm, Insya Allah besok saya kira saya laksanakan ini ya. Masya Allah, saya yakin Pak Rahman bisa melaksanakannya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Rahman menjaga komitmen ini? Eh, Mungkin teman ya Bu ya, teman yang bisa membantu mengingatkan ini sepertinya Bu. Hmm. Nah, di akhir sesi ini, apa yang Pak Rahman rasakan setelah kita sharing hari ini? Awalnya saya merasa bingung gitu ya pada awalnya, tapi setelah sharing dengan jendela, eh, apa namanya, pekerjaan yang membuat Rahman merasa kurang maksimal karena sering lupa, kemudian banyak yang harus dikerjakan. Namun setelah saya bercerita dengan Bu Dela, akhirnya saya menemukan solusinya Bu Dela. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarnya Pak Rahman. Nah, kalau begitu, kapan kita ketemu lagi? Saya sudah tidak sabar mendengar cerita Pak Rahman tentang perkembangan dari komitmen yang akan Pak Rahman laksanakan. Eh, Sepertinya minggu depan ya Bu ya. Insya Allah besok kan saya laksanakan. Nanti insya Allah minggu depan ini insya Allah saya akan bercerita kembali dengan Bu Dela. Ah, baik, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Rahman. Baik Bu, ini saya terima kasih nih Bu sudah mendengarkan keluhan saya ini Bu. Sama-sama Pak Rahman. Kalau begitu saya permisi nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dela,